Aku, wanita kedua. Saudariku, saat kita berdoa kepada Allah, memohon Allah untuk mendatangkan seorang suami yang soleh, Allah tidak menurunkan suami kita dari langit begitu saja, tapi sebelum kita memohon kehadirannya, ada seorang wanita yang terlebih dulu memohon kehadirannya dalam perutnya. Wanita itu mengandungnya dengan susah payah, dengan penuh harapan terhadap jabang bayi yang ada di dalam perutnya itu. Tidak lain, jabang bayi itu adalah suami kita. Sebelumnya, ada seorang wanita yang siap menukar nyawanya dengan nyawa suami kita di tempat persalinan. Dia menyusuinya, memberikan siang dan malamnya untuk mengurus suami kita, mengasuhnya dengan mengorbankan semua yang dimilikinya karena cinta yang begitu besar terhadap suami kita. Dia telah memberikan saripati kehidupannya untuk kehidupan suami kita. Dia menghabiskan masa mudanya untuk membesarkan suami kita. Dan kini, wanita itu telah menjadi seorang wanita tua. Anak laki-laki itu telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, yaitu suami kita. Wanita tua itu tidak ada yang dia harapkan dari anaknya selain cinta. Maka, janganlah kita rebut cinta itu darinya. Biarkanlah dia menempati satu tempat yang istimewa di hati suami kita. Kita bisa menempati satu tempat istimewa lain di hati suami kita. Mengalahlah dan biarkanlah suami kita mengutamakannya. Muliakanlah wanita itu. Bantulah suami kita untuk berbakti kepadanya. Bantulah suami kita untuk menjaga pintu surganya. Dengan ini, niscaya kita akan mendapatkan dua cinta sekaligus. Cinta wanita itu dan cinta suami kita. Dan semoga pahala yang besar Allah berikan untuk kita karenanya. Kalau kita ikhlas, bukan cinta manusia, bahkan cinta Allah yang akan kita dapatkan. Kata orang, kalau engkau ingin merebut hati suami, rebutlah hati ibunya. Bagaimana tidak? Bagaimana menurut kita jika seorang lelaki mempunyai istri yang memuliakan ibunya? Bukankah dia akan mencintai istrinya karena sifat ini? Bagaimana tidak? Bukankah betapa bahagianya seorang laki-laki ketika bisa mengumpulkan cinta dua wanita sekaligus dalam kehidupannya, cinta ibunya dan cinta istrinya? Dan betapa malangnya seorang laki-laki jika dua wanita yang dia cintai saling membenci. Ibunya tidak akur dengan istrinya. Semoga Allah menjadikan kita istri yang solehah. Wahai saudariku, setelah menikah, seorang muslimah mendahulukan suami daripada orang tuanya. Nabi SAW bersabda, andai boleh kuperintahkan orang untuk sujud kepada yang lain, niscaya kuperintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah menikah, laki-laki mendahulukan orang tuanya daripada istrinya, sebagaimana hadis tentang kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang dari umat sebelum kalian yang sedang melakukan perjalanan. Ketika turun hujan, ketiganya masuk ke dalam gua. Tiba-tiba ada batu jatuh dari atas gunung dan menutupi pintu gua itu. Kemudian salah satu di antara mereka berkata kepada temannya, demi Allah, wahai kawan, tidak akan ada yang dapat menolong kalian kecuali kejujuran, kebajikan. Maka masing-masing dari mereka berdoa dengan apa yang mereka ketahui sebagai suatu kebajikan. Maka seorang di antara mereka berkata, ya Allah,
Sungguh engkau mengetahui bahwa aku pernah punya seorang pekerja untukku dengan upah 1 farak 3 sa berupa beras, lalu dia pergi dan meninggalkan upahnya itu. Kemudian aku sengaja dari beras itu aku jadikan benih dan aku tanam sehingga berkembang, lalu dari hasilnya aku belikan seekor sapi. Suatu hari dia datang dan meminta upahnya yang dulu, lalu aku katakan kepadanya, lihatlah sapi itu, itulah upahmu yang 1 farak itu, ambil dan kiringlah pulang. Orang itu berkata, yang menjadi hakku hanyalah 1 farak beras. Aku katakan kepadanya, ambillah sapi itu karena dia hasil yang aku kembang biakan dari upah berasmu. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata karena takut kepadamu, maka bukakanlah celah untuk kami, maka pintu gua itu terbuka sedikit. Lalu orang yang lain berkata, ya Allah, sungguh engkau telah mengetahui bahwa aku memiliki kedua orang tua yang sudah renta, dan setiap malam aku membawakan bagi keduanya susu dari kambing milikku. Pada suatu malam, aku terlambat mendatangi keduanya, sehingga ketika aku datang, keduanya sudah tertidur sementara keluargaku dan anak-anakku menangis karena kelaparan, sedangkan aku tidak akan memberi minum kepada mereka sebelum kedua orang tuaku, dan aku enggan untuk membangunkan keduanya, dan aku juga enggan meninggalkan keduanya dengan meminum jatah susu keduanya. Dan aku terus menunggu dalam keadaan seperti itu hingga terbit fajar. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata karena takut kepadamu, maka bukakanlah celah untuk kami, maka pintu gua itu kembali terbuka sedikit hingga mereka dapat melihat langit. Kemudian orang yang ketiga berkata, ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwa aku mempunyai anak pamanku, keponakan yang merupakan manusia yang paling aku cintai, dan aku pernah menginginkan dirinya untukku, namun dia menolak kecuali bila aku dapat memberinya uang sebanyak 100 dinar. Maka aku bekerja dan berhasil mengumpulkan uang tersebut. Lalu aku temui dia dan aku berikan uang tersebut, dan dia mempersilahkan dirinya untukku. Namun ketika aku sudah berada di antara kedua kakinya, dia berkata, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu renggut keperawanan kecuali dengan hak. Maka aku berdiri lalu pergi meninggalkan uang 100 dinar tersebut. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata karena takut kepadamu, maka bukakanlah celah untuk kami. Maka Allah membukakan gua itu untuk mereka, lalu mereka keluar. Ibnu Umar berkata bahwa telah datang seorang wanita kepada Rasulullah lalu bertanya, apakah hak suami atas istri? Jawab baginda, tunaikanlah hajatnya sekalipun engkau berada di alas belakang unta. Jangan berpuasa sunat melainkan seizin suami. Kalau engkau berpuasa juga maka pahalanya untuk suami dan dosa untuk istri. Jangan keluar melainkan dengan izinnya. Jika keluar juga akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat azab, sehinggalah ia kembali ke rumahnya. Seorang istri yang solehah tidak akan menghalangi bakti suami kepada orang tuanya, karena berbakti kepada orang tua adalah kewajiban besar yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.